Kita akan beralih ke narasumber berikutnya kepada Bunda Hajah, Bunda Hajah Amin, Bu Bunda Domroh, kepada beliau disilakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Aziz. Dengar suara saya? Sampun aman. Oke, dah. Yang saya hormati Bapak keynote speaker dan Bapak dan Ibu narasumber hebat, murid dan teman Besti ini, Bu Rahma. Bapak Ibu, salam dan bahagia Bapak Ibu. Syukur Alhamdulillah sudah hampir pendaftarnya banyak, tapi yang masuk masih 760-an ya. Dan mereka masih dengan berbagai niatan, hanya sekedar daftar atau apa. Bapak Ibu, giliran saya, peran saya di sini adalah sebagai kepala sekolah. Sepertinya Pak Aziz, saya harus menenangkan kepada Bapak Ibu guru ini. Peran kepala sekolah adalah satu, menenangkan guru-guru yang sekarang mengalami menerima perubahan baru. Ada yang merespon dengan lebay, ada yang merespon dengan tambah semangat, ada yang merespon dengan biasa saja. Nah, Bapak Ibu tahu kan yang lebay-lebay itu, yang banyak di TikTok itu ya. Pagi ngajar, kemudian siang PMM, malam webinar. Nah, itu termasuk kategori guru lebay itu. Kenapa Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu masih belum move on kalau Bapak Ibu masih bersikap seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi harap tenang. Sekarang Bapak Ibu saya akan membeberkan bagaimana sih nanti kepala sekolah itu menilai. Simple dan hanya itu sebenarnya. Tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan, yang rumit, yang Bapak Ibu harus dinilai 60, 70, 80, 90. Enggak Bapak Ibu. Semuanya nilainya adalah kualitatif. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu kinerjanya bagus, perilaku kerja di sekolah bagus, insya Allah kepala sekolah akan memberikan nilai minimal baik. Tapi kalau Bapak Ibu praktek kinerjanya ya biasa, biasa saja, kemudian perilakunya kurang, bagaimana kepala sekolah bisa menilai dengan baik? Kalau Bapak Ibu praktek kinerjanya bagus, perilakunya bagus, pengembangan kompetensinya bagus, tidak boleh kepala sekolah itu memberikan nilai. Masalahnya kalau memberikan nilai amat baik pada guru itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke Pak Aziz, jadi begini. Intinya Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru harus move on dengan perubahan. Tidak boleh, harus menerima. Sekarang sudah zamannya. Sudah zamannya dengan perubahan. Yang kemarin sebenarnya Bapak Ibu disupervisi. Nah, sebenarnya sama saja ini diobservasi. Bahasanya diobservasi sekarang di PMM. Kalau kemarin Bapak Ibu melakukan praktek kinerja melalui kinerja BKN, sekarang dialihkan ke PMM. Nah, itu hanya sebuah perubahan Bapak Ibu ya. Hanya berubah alat aja, berubah alat ke PMM. Nah, eh, Bapak Ibu mengatakan bahwa PMM wajib diikuti oleh semua guru kepala sekolah. Mungkin perlu diluruskan ini bahwa PMM itu hanya sebuah alat untuk mempermudah teman sebagai teman guru dan kepala sekolah untuk mempermudah. Nah, yang wajib di sana apa? Yang wajib kita akses di PMM, fitur apa yang wajib oleh guru dan kepala sekolah, terutama ASN, P3K, P3K, PNS P3K, adalah yang wajib adalah pengelolaan kinerja. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti, kalau dalam kata tidak wajib berarti boleh. Ya mubah kan? Boleh ya, boleh tidak kan? Nah gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Contohnya apa? Pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri boleh, tidak boleh dikerjakan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu punya semangat, punya jiwa basah, nah, punya jiwa basah, belajar sepanjang hayatnya itu tinggi, yakin Bapak Ibu akan mengembangkan kompetensi dimanapun Bapak Ibu berada. Saya izin share screen Pak Aziz. Siap, silakan Bunda. Oke, saya izin. Biar nanti Bapak Ibu tahu, ini loh yang hanya dinilai oleh kepala sekolah. Nah, ternyata hanya itu. Nanti begitu nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu, oke. Yang dinilai oleh kepala sekolah bukan sertifikat, bukan pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu kumpulkan 32 poin sampai 148 poin tadi punyanya Bu sumber Bu Hidmi Gramatolina. Nah, bukan itu Bapak Ibu. Itu hanya
penunjang, sebagai pertimbangan saja kepala sekolah dalam nanti menilai Bapak Ibu guru di akhir penilaian. Itu hanya sebagai pertimbangan. Kalau Bapak Ibu pengembangan kompetensinya banyak sampai 140-an, namun praktek kinerjanya aut-autan di kelas, perilaku kerjanya jarang-jarang nongol di kelas, ada wujud jasadnya di sekolah tapi tidak pernah ke kelas. Nah, sama aja bagaimana kepala sekolah menilai. Yang dinilai adalah Bapak Ibu praktek kinerja dan perilaku kerja Bapak Ibu di sekolah. Itu yang dinilai Bapak Ibu. Nah, praktek kinerja dan perilaku kerja ini adalah sepanjang sepanjang dari bulan Januari kemarin dari perencanaan sampai bulan Juni besok. Apa saja dari eh, praktek kinerja itu yang akan dinilai? Ini urutannya Bapak Ibu. Dari diskusi persiapan, kemudian observasi besok mulai bulan ini ya, observasi mulai bulan ini. Kemudian Bapak Ibu akan melakukan setelah diobservasi, Bapak Ibu akan melakukan diskusi tindak lanjut. Nah, ini yang terpenting di poin C, D, dan E atau poin 3, 4, dan 5 ini. Ini yang terpenting. Ada diskusi tindak lanjut antara Bapak Ibu dengan kepala sekolah. Diskusi itu apa isinya Bapak Ibu? Kan observasi kinerja itu Bapak Ibu diawasi oleh kepala sekolah masuk kelas. Tadi sudah dijelaskan ya persiapan observasi, jadi saya tidak lagi ke sini. Observasi kinerja Bapak Ibu diawasi oleh kepala sekolah, oleh atasan langsung, masuk kelas. Apa yang tadi difokuskan Bapak Ibu tadi, yang dipilih satu atau maksimal tiga tadi, itulah yang akan diawasi oleh kepala sekolah, yang akan dilihat oleh kepala sekolah. Kepala sekolah hanya melihat begini, ini sudah dilakukan atau belum? Ini sudah dilakukan atau belum? Ada tadi poin-poin yang sudah ditayangkan oleh narasumber pertama, ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang tidak dianjurkan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu, sudah. Jadi observasinya adalah perilaku yang difokuskan tadi Bapak Ibu memilih, tidak yang lain. Sehingga Bapak Ibu kepala sekolah juga akan mudah mengamati dari Bapak Ibu gurunya. Nah, setelah selesai observasi, Bapak Ibu tidak boleh langsung yes saya sudah selesai di observasi. Enggak, Bapak Ibu. Belum selesai sampai di situ. Ada diskusi tindak lanjut, ada upaya tindak lanjut, ada refleksinya nanti. Nah, apa yang akan dilakukan? Bapak Ibu tetap bangun komunikasi bersama kepala sekolah. Apa sih tadi eh, praktek pembelajaran yang sudah bagus Bapak Ibu lakukan? Dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran tadi itu yang saat diobservasi itu. Nah, itu dijadikan bahan diskusi tindak lanjut. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya dipahami. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada masukan dari kepala sekolah, Bapak Ibu minta pada kepala sekolah, Pak, bagaimana pembelajaran saya tadi? Mohon apa sarannya? Nah, pasti. Jadi kalau Bapak Ibu tidak diberikan, kepala sekolahnya diam aja misalnya, Bapak Ibu yang aktif minta. Itu adalah sebagai bahan diskusi. Nah, sekarang kalau ada yang perlu dipertahankan, ada yang perlu diperbaiki. Nah, catatan yang perlu diperbaiki inilah Bapak Ibu harus mengupayakan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya ini apa? Ya tindak lanjut tadi, apa sih yang kurang tadi? Nah, disinilah sebenarnya peningkatan pengembangan kompetensi itu diperlukan. Apa sih yang kurang saya tadi di pembelajaran? Nah, disinilah pengembangan kompetensi itu diperlukan. Yang 32 poin tadi, misalnya ikut webinar, ikut berbagi praktek baik tentang apa? Nah, tentang yang membantu Bapak Ibu tadi yang kurang di pembelajaran itu sebenarnya itu dihajatkan, bukan bukan Bapak Ibu mengumpulkan di bulan Januari kemarin. Ada kan Bapak Ibu yang di bulan Januari itu sudah memiliki 32 sertifikat malahan. Ada mungkin lebih dari 32 sertifikat di bulan Januari saja. Oh, kok 32 sertifikat? Sudah mengumpulkan 32 poin misalnya di bulan Januari itu saja. Nah, boleh apa enggak? Nah, boleh-boleh saja sih orang kemarin sudah dia lakukan. Cuman upaya tindak lanjut ini dimaksudkan adalah Bapak Ibu ada usaha untuk memperbaiki apa yang tadi diberikan masukan oleh kepala sekolah. Itu Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu ada upaya tindak lanjut, maka Bapak Ibu merefleksi, Dani, merefleksi oke. untuk
pembelajaran di semester ke depan. Nah, ini dilakukan Bapak Ibu sepanjang bulan Februari sampai Juni. Ingat nggih, sampai Juni. Jadi Bapak Ibu tidak harus kupu di bulan Februari. Bolehkah observasi itu dilakukan di bulan Februari? Saya katakan boleh saja jika itu bagi guru yang mengajar di kelas, misal sekarang kelas 12. Kelas 12 ini hanya sampai Februari saja. Kenapa? Karena di bulan Maret awal sudah ujian, mereka sudah ujian. Jadi khusus guru yang hanya ngajar kelas 12 bisa diobservasi pada bulan Februari. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi proses penilaiannya Bapak Ibu sepanjang ini, bukan hanya saat di kelas saja ya. Tuh, mohon dipahami untuk Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas agar bisa menyampaikan kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru juga biar paham. Jadi kalau sudah diobservasi eh, Bapak Ibu jaga tetap kinerjanya, perilaku kinerjanya, kemudian upaya-upaya yang harus Bapak Ibu lakukan, dan tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan, tindak lanjuti untuk proses di semester depannya itu. Itu Bapak Ibu ya, ini untuk kepala sekolah. Kepala sekolah juga sama, yang nilai nanti adalah pengawas Bapak Ibu. Tuh, jadi demikian Bapak Ibu untuk proses apa saja yang dinilai. Jadi hanya ada dua yang dinilai, saya ulangi, praktek kinerja dan perilaku kerja. Praktek kinerja adalah dimulai dari diskusi persiapan sampai pada refleksi tindak lanjut. Tidak hanya berhenti saat observasi. Nah, jadi ada Bapak Ibu, ada upaya tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan saat mendapat masukan dari kepala sekolah. Ada upaya, ada usaha. Benar enggak sih tadi saya gini, artinya Bapak Ibu mengakui lah ada kekurangan tadi. Oh iya, nah, ada kekurangan. Nah, dari kekurangan itu Bapak Ibu ada upaya untuk memperbaiki pada proses pembelajaran selanjutnya. Itu Izin Bapak Bunda, Ibu ya. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oke, Bapak dua Ibu. menit Sekarang lagi. saya tayangkan Bapak Ibu. Bagaimana sih yang muncul nanti di kepala sekolah ya, di akunnya kepala sekolah. Ini biar Bapak Ibu tahu, oh ternyata hanya itu yang dia. Nah, ini tadi yang ditayangkan Bu Idmi Gramatolina, sudah. Ini yang tadi Bapak Ibu pilih, yang di bulan Januari kemarin Bapak Ibu pilih salah satu, maka setiap orang nanti berbeda fokus perilakunya. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebentar nah penilaian atasan. Ini Bapak Ibu, ini tampilan dari akun kepala sekolah. Ini akun kepala sekolah, maka mengecek guru yang belum lengkap, maka ada tulisan belum lengkap. Nih Bapak Ibu yang belum ngisi observasi, maka di sini nanti belum bisa dinilai, di kotak 3 ini belum bisa dinilai. Ini sudah ngisi semua, sudah janjian ngisi semua, janjian sama kepala sekolah untuk ngisi. Ya, ini tampilan dari akun kepala sekolah. Kemudian pada saat penilaian observasi nih, nah yang tadi, Bapak Ibu akan kelihatan di sini nih. Nah, fokus observasi. Ini hanya dipilih satu saja fokus observasinya. Fokus observasi hanya satu. Tapi kepala sekolah nanti hanya ngeklik pada saat observasi. Ini sudah dilakukan atau belum? Oh, belum dilakukan. Oh, sudah dilakukan tapi belum efektif. Oh, dilakukan dan efektif. Kepala sekolah hanya ngeklik saja ini. Jadi penilaiannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini kepala sekolah akan mencantumkan catatan. Nah, nanti akan terlihat. Jadi terekam benar. Bisa di-print nanti Bapak Ibu. Gitu. Kepala sekolah ini tampilan dari akun kepala sekolah. Nah, sehingga kepala sekolah mengumpulkan satu. Oh, guru ini sudah. Tinggal dikumpulkan. Itu untuk akun. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi yang tadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sore hari ini, Bapak Ibu kepala sekolah, lewat HP pun Bapak Ibu masuk pada saat observasi hanya pegang HP, Bapak Ibu bisa dengan sebuah catatan kecil membawa not ya, catatan kecil dengan membawa HP langsung terkoneksi dengan PMM, langsung Bapak Ibu kepala sekolah langsung bisa nilai saat itu tanpa menunda lagi pada saat observasi Alhamdulillah, penilaian saat. Bunda. Waktu Oke, kita cukup. kemudian Bapak Ibu 2 menit lagi Pak Jis ya. Nah, ini pada saat refleksi tindak lanjut Bapak Ibu di sini kepala sekolah akan bertanya nanti apa yang Bapak Ibu akan lakukan dari kekurangan yang Bapak Ibu eh, dari pembelajaran itu. Apa kekurangannya? Sadar dengan kekurangan, sadar dengan tantangan yang ada, mau enggak Bapak Ibu
berupaya untuk memperbaiki itu. Nah, akan dinilai, akan diisikan oleh kepala sekolah di sini. Jadi, oh ternyata guru ini ada upaya untuk melakukan peningkatan kinerja. Oh, guru ini tidak ada upaya melakukan peningkatan kinerja. Oh, tidak ada ini. Ada upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan kesejahteraan. Bapak Ibu kepala sekolah pada saat menilai nanti di akhir Juni, itu Bapak Ibu bisa menggunakan kurva normal. Itu normalnya ya, menggunakan kurva normal. Artinya ada guru-guru yang mungkin memang cukup dengan kriteria yang Bapak Ibu sepakati di sekolah. Ada Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu nilai baik, dan ada Bapak Ibu guru yang kepala sekolah menilai amat baik karena memang dia bagus. Nah, bagaimana dengan yang pengembangan kompetensi 32 tadi? Kalau Bapak Ibu misalnya merasa bahwa 32 itu, saya hanya dapat 28 kurang 4, tapi sudah deadline habis, saya sudah tidak mungkin lagi. Nah, Bapak Ibu bisa komunikasikan kepada kepala sekolah, Pak, saya tidak bisa mencapai ini karena saya ini. Ajukan alasannya, ungkapkan alasannya. Nah, tapi seandainya Bapak Ibu nargetkan 32 sertifikat nih, tapi Bapak Ibu sudah bisa melampaui, walaupun di sana hanya 32. Bapak Ibu sampai 60-an lah. Bapak Ibu juga bisa komunikasikan kepada kepala sekolah. Pak, saya ternyata bisa sampai punya poin sekian. Meskipun saya tidak menargetkan itu. Bapak Ibu komunikasikan kepada kepala sekolah, Bapak Ibu. Nah, kepala sekolah juga tidak boleh menutup diri. Apresiasi guru-guru yang seperti itu. Nah, dari sinilah Bapak Ibu bahwa pengembangan kompetensi digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai Bapak Ibu, termasuk tugas tambahan. Nah, kalau Bapak Ibu hanya sertifikat di sana yang diupload, tidak perlu bertanya lagi, haruskah pakai laporan pengembangan diri? Tidak usah bertanya lagi, kalau sertifikat yang diupload, ya sertifikat saja, tidak perlu bertanya banyak. Ini adalah aplikasi yang sangat mudah, dan Bapak Ibu kalau semakin banyak pertanyaan, maka Bapak Ibu akan lebih mengalami kesulitan sendiri. Demikian Pak Aziz. Terima kasih. Siap, terima kasih luar biasa pencerahan lagi ini Bunda Kepsek Internasional. Terima kasih Luar telah biasa. menenangkan hati kami ini. Insya Allah kita akan tobat lebay ini. Tidak akan lebay lagi insya Allah. Izin saya akan bagikan lagi poin-poin kita, poin yang disampaikan tadi oleh Bunda Kepsek. Yang pertama yang akan diobservasi hanya pada indikator yang kita pilih. Jadi hanya maksimal 3 saja Bapak Ibu. Kemudian pelatihan di PMM itu hukumnya mubah. Tapi tadi catatannya dari Bunda Domroh, bagi pemilik jiwa basah, insya Allah selalu menemukan alasan untuk terus belajar kapanpun dan dimanapun. Kemudian saat diobservasi titik tekannya dari seluruh rangkaian itu, highlight-nya itu adalah di bagian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Jadi jangan langsung berpesta setelah selesai diobservasi. Luar biasa. Kemudian insya Allah nanti kepala sekolah akan mengapresiasi setiap upaya dari guru untuk mengembangkan diri, memperbaiki kinerja. Terima kasih sekali lagi Bunda Domroh.